Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Perkenalkan, nama saya Iis Nurlaila dari UPTD SMP Negeri 1 Waibungur. Saya sebagai observer. Di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Elo Widiarti dari UPTD SD Negeri 1 Taman Negeri sebagai coach. Di sebelah kiri saya Yunita Dwi Ramawati dari SMK Negeri 1 Waibungur sebagai coaching. Kami akan melaksanakan demonstrasi konstekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Elo. Waalaikumsalam Bu Iis. Gimana kabarnya hari ini Ibu Elo? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Bu Iis? Alhamdulillah baik. Ibu, nanti terkait dengan praktek coaching yang Ibu lakukan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh? Boleh Ibu, silakan. Nanti untuk coaching Ibu akan menerapkan rubrik penilaian seperti apa Ibu? Untuk rubrik penilaian yang saya gunakan untuk praktek coaching nanti, saya berencana menggunakan alur PIPA Ibu. Untuk indikator pencapaiannya seperti apa Ibu? Sedangkan untuk capaian ya tadi Ibu tanya capaian itu saya dengan menggunakan alur PIPA, di mana di dalamnya itu ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada lagi rencana aksi dan tanggung jawab Ibu. Alur PIPA-nya tercapai, berarti tandanya berhasil ya Ibu. Iya, Untuk kompetensi yang ingin ditingkatkan oleh Ibu apa? untuk kompetensi yang ingin saya tingkatkan, yang jelas saya ingin kehadiran penuh Bu, terus juga saya bisa mengajukan pertanyaan bobot untuk Kuci agar dapat membantu Kuci untuk mendapatkan solusi yang Kuci inginkan. Luar biasa Ibu, bagus sekali. Ibu akan berlatih mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Semoga lancar coachingnya ya Ibu. Saya izin sebagai pengamat dan sebagai observer. Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam Bu Elo. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yunita? Bu Elo luar biasa, alhamdulillah. Bu Elo gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga tidak kalah luar biasa. Ibu adakah yang bisa saya bantu? Iya nih Bu Elo, saya ini nyari Bu Elo ini pengen ngobrol. Ada unek-unek di hati saya yang sedikit mengganjal. Oh, jadi tujuan untuk ngobrol pada hari ini apa ya Bu? Saya ini ingin mengungkapkan unek-unek yang selama ini ngeganjal di hati saya, permasalahan saya di kelas Bu Elo. Oke, ada unek-unek ya Bu ya. Lalu Bu, bisakah Ibu ceritakan bagaimana situasi dari masalah tersebut? Jadi Bu Elo begini ceritanya. Di kelas saya ini ada siswa namanya si Edi, Ibu ya, si Edi itu Bu. Kalau kita setiap pagi menyambut siswa itu datang, saya berapa kali memperhatikan si Edi ini seperti ada rasa takut saat menyalami guru-gurunya. Dia tidak mau membuka helm. Iya. Kalau dia buka helm, dia pakai topi, dia tuh kayak nutupin muka gitu, salaman, seperti menghindari orang. Seperti itu Bu Elo. Jadi saya bertanya-tanya, kenapa dengan si Edi ini seperti dia tuh seperti takut dengan orang. Oh, lalu Bu, pernahkah Ibu cari apa penyebab kok bisa Edi kayak minder, kayak apa nutupin muka, apa sampai nutupin mukanya loh waktu bertemu dengan orang lain? Iya, bahkan sampai kalau saya berpas-pasan di koridor sekolah itu, dia tuh seperti yang nutupin muka, seperti menghindar, tidak ingin berpapasan. Dia seperti langsung, kalau dia ngeliat saya dari jauh tuh dia langsung cari jalan lain, seperti itu. Jadi gini Bu, saya sama Pak Moli wakak kesiswaan itu
rumahnya, mencari tahu keadaan Edi yang sebenarnya bagaimana. Jadi ternyata Ibu, memang Edi itu dari keluarga yang kurang mampu. Jadi ibunya yang saat itu yang menemui kami adalah ibunya, yang ternyata ibunya adalah single parent. Edi ditinggalin ayahnya dari dia kecil. Memang saat kita datang itu kondisi rumahnya begitu memprihatinkan. Bahkan Edi itu datang tidak berani nemuin kami, Bu, di luar. Padahal dia ada di dalam kamar. Saking mungkin dia malu. Kami datang itu. Lalu selain itu, saya memperhatikan kawan-kawannya itu karena melihat keadaan dia mungkin dia itu tidak mampu. Jadi pakaiannya akan kelihatannya juga lusuh. Kawan-kawannya seperti menghindar. Itu, Bu. Lalu Bu, setelah tahu penyebab ya Bu ya, apakah ada yang sudah Ibu lakukan Bu untuk agar Edi itu tidak minder lagi? Sudah, Bu. Jadi yang sudah saya lakukan adalah mengajak Edi itu untuk berbicara berdua, mengobrol dengan dia, memberikan dia motivasi bahwa niat dia sekolah itu yang pertama adalah dia, walaupun dia tidak dari keluarga yang berada, dia tidak mampu, tapi niat sekolah dia tinggi, dia ingin mengangkat derajat ibunya. Maka itu yang saya tekankan, ayo Edi, jangan takut, harus lebih percaya diri, harus semangat gitu. Saya sudah memberikan motivasi itu. Selain yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya, tadi ya seperti memberikan motivasi itu tadi, adakah ya Bu rencana lain yang akan Ibu lakukan? Rencana lainnya Bu Elo. Jadi gini Bu Elo, saya ini punya rencana. Ngobrol dengan Pak Muholi kemarin bahwa bagaimana kalau nanti saya obrolkan dengan Pak Muholi, tapi tetap nanti kembali lagi dengan kebijakan kepala sekolah. Cuman yang pertama yang saya ajak ngobrol wakil kesiswaannya itu Pak Muholi. Rencananya bagaimana kalau kita bantu melihat keadaan si Edi yang memprihatinkan itu, kondisi rumahnya saja hampir roboh saat kita datang itu. Bagaimana kalau si Edi itu kita ajukan bantuan seperti yang sekarang ini kan ada PIP, ada Bosda, itu bagaimana kalau kita coba ajukan gitu, Bu. Itu rencana saya yang akan saya obrolkan dengan Pak Muholi yang pertama. Yang kedua, Bu, selain tadi mengajak Edi ngobrol, memberikan dia semangat, ngobrol dengan empat mata ya, memberikan dia selalu motivasi. Saya juga mengobrol dengan kawan-kawan satu kelas. Saya ajak kawan-kawan yang ngobrol, memberikan wejangan pada kawan-kawan untuk tidak mengucilkan Edi, bahwa keadaan mereka sama-sama mau belajar. Jadi tidak boleh membeda-bedakan kawan. Kondisi apapun kawan harus tetap dirangkul, gitu Bu. Lalu Bu ya, tadi kan Ibu sudah maksudnya sudah menjelaskan apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu rencanakan. Lalu bagaimana Ibu bisa mengukur keberhasilan dari rencana Ibu? Mengukur keberhasilan dari rencana saya tuh berharapnya kan tadi itu Edi tidak minder lagi kalau bertemu orang. Jadi saya merasa saya akan berhasil kalau si Edi itu kalau udah percaya diri saat dia pagi datang bersalaman bertemu dengan gurunya. Dia bisa melepas topinya, memperlihatkan mukanya dan bersalaman dengan guru-gurunya dengan percaya diri tanpa ada rasa takut. Lalu kalau di kelas dia sudah mau bergabung dengan kawan-kawannya, saat belajar berkelompok dia sudah mau berani bertanya, mau ikut mengobrol dengan kawan-kawannya, tidak menyendiri di bangkunya saja. Itu Bu. Wah, bagus sekali, semoga semuanya terwujud ya Bu ya. Lalu Bu, kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Secepatnya Bu Elo. Jadi rencana itu secepatnya ya. Saya kemarin kebetulan yang dari home visit itu saya ingin segera menghadap. Saya sudah ngobrol dengan Pak Muholi, jadi ingin segera menghadap dengan Ibu Kepala Sekolah, meminta kebijakannya. Jadi ingin segera secepatnya itu. Oke. Bu, lalu Bu, tadi kan Ibu rencananya akan secepatnya ya Bu ya. Lalu Bu, agar rencana itu berhasil, Ibu butuh bantuan dari siapa Bu? Banyak sekali itu Bu Elo bantuannya.
Jadi selain saya butuh bantuan dari yang pertama ya kepala sekolah itu paling utama, karena terkait bantuan sekolah ya. Kondisi Edi yang seperti itu memang sekolah harus merangkul anak sudah semangat sekolah, kasihan kalau dia tidak bisa sekolah hanya karena ketidakmampuan ekonomi. Jadi yang pertama adalah kepala sekolah, yang kedua selain sekolah dukungan dari orang tua di rumah, dari ibunya, karena dia satu-satunya anak tunggal dan dia cuma hidup berdua dengan ibunya. Saya berharap ibunya terus memotivasi dengan bukannya hanya wes nggak usah sekolah, nggak duit. Saya tidak ingin seperti itu. Saya berharap ibunya bagaimanapun keadaannya tetap memotivasi anaknya untuk tetap sekolah. Yang terakhir yang paling utama juga adalah kawan-kawannya, karena itu menjadi faktor penting juga. Edi menjadi merasa minder karena kawan-kawannya menjauh. Saya harap kawan-kawannya bisa merangkul Edi, jadi dia lebih percaya diri gitu, Bu. Baik. Ya ampun Bu, mulia sekali apa harapan dari Ibu ya, semoga akan terwujud Bu. Lalu Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Ya Allah, hari ini. Ya Bu Elo, tadinya mengganjal sekali ya di hati ya Bu Elo. Saya merasa kasihan, tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa awalnya. Tapi sekarang dengan saya mengobrol dengan Bu Elo, secara tidak langsung saya menemukan solusi dari masalah saya. Dan saya sangat merasa bahagia sekali, perasaan saya sekarang lega. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan nanti. Terima kasih banyak Bu Elo atas waktunya. Luar biasa, terima kasih atas motivasinya. Terima kasih Bu Elo. Iya, sama-sama Bu Yunita. Assalamualaikum Bu Elo. Waalaikumsalam Bu Iis. Ibu tadi sudah tersampaikan acara coachingnya. Iya, sudah, alhamdulillah Ibu. Sebagai pasca praobservasi, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan, boleh Ibu? Boleh Ibu, silakan Bu Iis. Bagaimana tadi indikator pencapaiannya? Apakah sudah tercapai, Ibu? Alhamdulillah sudah Ibu. Saya sudah menggunakan alur Tirta pada coaching saya tadi Ibu. Rencana Ibu tadi akan memajukan kompetensi kehadiran penuh, dan pertanyaan berbobot. Sudahkah tersampaikan Ibu belum kompetensi tersebut? Alhamdulillah Ibu, saya sudah berusaha ya untuk mendengar kehadiran penuh, terus juga mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach saya dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri Ibu. Luar biasa Ibu. Untuk selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya tingkatkan selain kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot, saya juga ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mendengarkan aktif Ibu. Luar biasa Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya Ibu. Semoga kita menjadi pendidik yang terus semangat mendidik anak-anak. Amin, terima kasih, sama-sama.